Perjuangan kembali ke negara kesatuan. Setelah pengakuan kedaulatan RIS, tuntutan bergabung dengan negara RIS semakin luas. Tuntutan semacam ini memang dibenarkan oleh konstitusi RIS pada pasal 43 dan 44. Penggabungan antara negara atau daerah dimungkinkan karena kehendak rakyat. Maka, pada tanggal 8 Maret 1950, pemerintah RIS dengan persetujuan DPR dan Senat RIS mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan RIS. Setelah dikeluarkan UU Darurat Nomor 11 itu, maka negara-negara bagian atau daerah otonom seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Madura bergabung dengan RI di Yogyakarta. Karena semakin banyak negara-negara bagian atau daerah yang bergabung dengan RI, maka sejak 22 April 1950, negara RIS hanya tinggal 3, yaitu Republik Indonesia, Negara Sumatera Timur, dan Negara Indonesia Timur. Perdana Menteri Republik Indonesia RIS, Muhammad Hatta, mengadakan pertemuan dengan Sukawati dan Mansur. Mereka sepakat membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perjuangan mewujudkan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia akhirnya berhasil setelah pada tanggal 15 Agustus 1950, Presiden Soekarno menandatangani rancangan UUDS Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1950, negara RIS dibubarkan dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ialah peristiwa setelah Indonesia kembali ke Negara Kesatuan. Sejak tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia berdasar atas UUD sementara yang menganut sistem kabinet parlementer. Sistem parlementer menempatkan Perdana Menteri untuk bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Jumlah partai banyak sekali, baik besar maupun kecil, dan kondisi inilah yang kurang baik bagi penggalangan persatuan nasional. Mosi tidak percaya sering terjadi dalam perjalanan suatu kabinet. Pada masa demokrasi liberal, perekonomian diserahkan pada pasar. Pengusaha pribumi kala itu masih sangat lemah, sehingga kalah bersaing dengan pengusaha asing, sehingga perekonomian nasional menjadi sangat terpuruk. Defisit mencapai 5,1 miliar. Pada tanggal 5 Juli 1959, terjadi peristiwa dekret presiden. Dekret ini dikeluarkan Presiden Soekarno akibat kegagalan Badan Konstituante menetapkan undang-undang baru. Sejak itu pula di negara kita diterapkan demokrasi liberal dengan sistem kabinet parlementer. Pertentangan antar politik seringkali terjadi. Situasi politik dalam negeri tidak stabil dan di daerah-daerah mengalami kegoncangan karena berdirinya berbagai dewan, seperti Dewan Manguni di Sulawesi Utara, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan, yang kemudian menjadi gerakan yang ingin memisahkan diri. Dalam situasi genting tersebut, Presiden Soekarno menyarankan agar Badan Konstituante kembali ke UUD 1945. Tetapi, voting yang dilaksanakan 3 kali tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Akhirnya, terjadilah Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang dirumuskan oleh Soekarno. Dan isi dari Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah sebagai berikut. Yang pertama, dibubarkannya Konstituante. Yang kedua, diberlakukannya kembali UUD 1945. Yang ketiga, tidak berlakunya lagi UUDS 1950. Dan yang terakhir, dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara yang diberlakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Kehidupan politik era demokrasi terpimpin. 1. Pembentukan Kabinet Kerja. Pada 10 Juli 1959, Soekarno mengumumkan kabinet baru yang disebut Kabinet Kerja. Dalam kabinet ini, Soekarno bertindak selaku Perdana Menteri dan Juanda menjadi Menteri pertama, dengan 2 orang wakil yaitu Dr. Leimena dan Dr. Subandrio. Keanggotaan kabinet terdiri dari 9 menteri dan 24 menteri muda. Kabinet ini tidak melibatkan para partai besar, sehingga kabinet ini bisa dikatakan sebagai kabinet non-partai. 2. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara yang langsung diketuai oleh Soekarno dengan Roslan Abdul Ghani sebagai wakil ketuanya. DPAS bertugas menjawab pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Lembaga ini dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959 tanggal 22 Juli 1959. 3. Penetapan pidato Presiden Penemuan Kembali Revolusi Kita dijadikan GBHN. Pada tanggal 17 Agustus 1959, dalam pidato peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Soekarno menafsirkan pengertian demokrasi terpimpinnya. Dalam pidato tersebut, Presiden Soekarno menguraikan ideologi demokrasi terpimpin yang isinya mencakup revolusi, gotong royong, demokrasi, anti-imperialisme, kapitalisme, anti-demokrasi liberal, dan perubahan secara total. DPA dalam sidangnya bulan November 1959 mengusulkan kepada pemerintah agar amanat Presiden pada tanggal 17 Agustus 1959 dijadikan garis-garis besar haluan negara. 4. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Presiden Soekarno melalui penetapan Presiden nomor 2 1959 tanggal 31 Desember 1959 membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Anggota MPRS pemilihannya dilakukan melalui penunjukan dan pengangkatan oleh Presiden. 5. Pembubaran DPR hasil pemilu 1955 dan pembentukan DPR-GR. Konflik DPR dengan Presiden. Sartono selaku Ketua DPR menyarankan kepada Presiden Soekarno agar meminta mandat kepada DPR untuk melakukan perombakan struktur kenegaraan sesuai dengan UUD 1945 dan untuk melaksanakan program kabinet. 2. Konflik terbuka antara DPR dan Presiden akhirnya menjadi ketika DPR menolak rencana anggaran belanja negara tahun 1960 yang diajukan oleh pemerintah. Pembubaran DPR oleh Presiden Soekarno dilakukan pada tanggal 5 Maret 1960. Ia kemudian mendirikan DPR Gotong Royong atau DPR-GR. Pelantikan anggota DPR-GR dilaksanakan pada 25 Juni 1960 dengan tugas pokok melaksanakan manipol, merealisasikan amanat penderitaan rakyat, dan melaksanakan demokrasi terpimpin. Kedudukan DPR-GR adalah membantu Presiden atau mandataris MPRS dan memberikan sumbangan tenaga kepada Presiden untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh MPRS. 6. Pembentukan Front Nasional. Tindakan Presiden Soekarno lainnya dalam menegakkan demokrasi terpimpin adalah membentuk lembaga negara baru yang disebut Front Nasional. Lembaga ini dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959. 7. Penyatuan Lembaga Tinggi Negara. Langkah Presiden Soekarno lainnya adalah melakukan regrouping kabinet berdasarkan ketetapan Presiden nomor 94 tahun 1962 tentang pengintegrasian lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan eksekutif. MPRS, DPR-GR, DPA, MA, dan DPN diketuai langsung oleh Presiden Soekarno. Pengintegrasian lembaga-lembaga tersebut dengan eksekutif membuat pimpinan lembaga tersebut diangkat menjadi menteri dan ikut serta dalam sidang-sidang kabinet tertentu dan juga ikut merumuskan dan mengamankan kebijakan pemerintah pada lembaga masing-masing. 8. Pembentukan Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi atau MPPR. Selain itu, Presiden juga membentuk suatu lembaga baru yang bernama Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi atau MPPR
berdasarkan penetapan Presiden Nomor 4 1962, MPPR merupakan Badan Pembantu Pimpinan Besar Revolusi atau PBR dalam mengambil kebijakan khusus dan darurat untuk menyelesaikan revolusi. Politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Republik Indonesia bukan penganut politik luar negeri netral karena menolak untuk mengaitkan dirinya kepada negara atau kekuatan manapun. Politik dan sikap Indonesia dilandaskan pada kemerdekaan dan ditujukan untuk memperkuat perdamaian. Indonesia tidak mau memilih salah satu pihak. Indonesia menganut sistem politik bebas aktif. Bebas berarti Indonesia mengambil jalan sendiri dalam menghadapi masalah-masalah internasional. Dan aktif dimaksudkan Indonesia berusaha sekuat-kuatnya untuk memelihara perdamaian dan meredakan pertentangan-pertentangan. Berikut adalah beberapa contoh dari politik bebas aktif yang dilakukan Indonesia kepada negara-negara lain. Penyelenggara Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Konferensi ini menciptakan sebuah deklarasi Bandung. Indonesia adalah salah satu pendiri gerakan non-blok pada tahun 1961. Munculnya gerakan ini untuk meredakan proses dari ketegangan yang telah ada di antara wilayah blok timur dan juga wilayah blok barat yang memiliki pemikiran yang berbeda. Kondisi ekonomi Indonesia pasca pengakuan kedaulatan Indonesia. Sejak memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda, Indonesia mengalami krisis ekonomi. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan akibat ketentuan-ketentuan dalam konferensi meja bundar, situasi politik yang belum stabil, dan adanya kenyataan bahwa perusahaan swasta besar dan bank pada saat itu masih dikuasai oleh orang-orang Belanda. Untuk mengatasi krisis, Kabinet Sukiman menjalankan kebijakan nasionalisasi Djavac Bank menjadi Bank Indonesia. Sejak tahun 1950, bangsa Indonesia mulai meninggalkan sistem perekonomian kolonial dan menggantinya dengan sistem ekonomi nasional. Pelopor perekonomian nasional adalah Dr. Andes Muhammad Hatta yang menyatakan bahwa ekonomi bangsa Indonesia harus dibangun oleh bangsa Indonesia sendiri dengan asas gotong royong. Kondisi ekonomi Indonesia pasca pengakuan kedaulatan masih sangat kacau. Kekacauan ekonomi Indonesia disebabkan oleh beberapa permasalahan dalam bidang politik, keamanan, dan sosial masyarakat Indonesia. Faktor penyebab krisis ekonomi Indonesia pasca kedaulatan adalah yang pertama, situasi perang akibat adanya agresi militer Belanda. 2. Inflasi yang sangat tinggi karena mata uang yang beredar di Indonesia lebih dari 1. 3. Adanya blokade ekonomi yang dilakukan Belanda sejak November 1945 untuk menutup sektor perdagangan Indonesia. 4. Kekosongan kas negara. 5. Perbankan didominasi oleh perusahaan Belanda, Inggris, dan Cina. 6. Meningkatnya jumlah penduduk Indonesia sebesar 97 juta jiwa pada tahun 1955 sampai 1961. Untuk mengatasi permasalahan ekonomi pasca kedaulatan, Indonesia menempuh beberapa langkah strategis. Langkah-langkah yang ditempuh Indonesia dalam memperbaiki masalah ekonomi adalah yang pertama, membentuk Badan Perancang Ekonomi untuk merencanakan pembangunan ekonomi Indonesia dalam jangka waktu 2-3 tahun. 2. Menteri Keuangan mengadakan program pinjaman nasional dengan persetujuan BPKNIP pada Juli 1946. 3. Berupaya menembus blokade ekonomi Belanda dengan cara mengadakan diplomasi beras ke India serta mengadakan kerjasama dengan perusahaan swasta Amerika Serikat.